di puncak sebuah bukit yang jauh dari kebisingan dunia, berdiri sebuah kuil sunyi. Angin berbisik melewati pilar-pilarnya, membawa serta cerita-cerita lama yang terlupakan. Di dalamnya tak ada suara, hanya gema keheningan yang menggema di setiap sudut. Namun, justru dalam keheningan itu, kebenaran terungkap. Kuil ini bukan sekadar tempat fisik, ia adalah simbol dari perjalanan batin, sebuah ruang di dalam diri yang sering terabaikan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mencari jawaban di luar diri, mengejar buku, guru, atau metode yang menjanjikan keajaiban. Namun, rahasia sejati manifestasi tidak pernah tersembunyi di luar sana. Ia selalu berada di dalam, menunggu untuk ditemukan saat hati, pikiran, dan energi kita mencapai keselarasan. Manifestasi bukan sekadar mengucapkan afirmasi berulang-ulang, bukan pula sekadar menyusun daftar keinginan yang harus dipenuhi semesta. Ia adalah tarian halus antara keinginan dan penerimaan, antara fokus dan keterbukaan, antara tindakan dan keheningan. Ada sebuah kebenaran yang begitu dekat, begitu jelas, tetapi justru sering terlewatkan. Kita selalu menciptakan realitas kita sendiri, sadar atau tidak. Pikiran yang bercabang, emosi yang bergejolak, dan tubuh yang terabaikan menciptakan ketidakseimbangan, membuat kita merasa terpisah dari kekuatan penciptaan yang sesungguhnya. Namun, ketika pikiran menjadi jernih, hati menjadi ringan, dan tubuh menjadi selaras, sesuatu yang ajaib terjadi. Realitas mulai merespons dengan cara yang berbeda. Banyak yang menghabiskan waktu mencari cara tercepat untuk mencapai impian mereka, tanpa menyadari bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari manifestasi. Kesadaran bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita belajar untuk mendengarkan. Kebenaran yang kita cari tidak bersembunyi, ia ada di depan mata, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk melihatnya. Dan di dalam diri, kuil sunyi itu selalu menunggu, menjadi tempat kita kembali, setiap kali kita tersesat di dalam kebisingan dunia. Manifestasi bukan sekadar permainan pikiran. Ia adalah simfoni yang dimainkan oleh seluruh keberadaan kita, pikiran, emosi, dan tubuh, bergetar dalam harmoni yang membentuk realitas. Banyak yang percaya bahwa cukup dengan memvisualisasikan keinginan atau mengulang afirmasi, semesta akan merespons. Namun, jika pikiran berkata, "Aku layak sukses," tetapi hati masih dipenuhi keraguan dan tubuh menegang dalam kecemasan, pesan yang dikirim ke alam semesta akan bercampur dengan gangguan. Kita hidup dalam sebuah jaringan energi yang tak kasat mata, sebuah medan yang menghubungkan segala sesuatu. Pikiran kita bukan hanya sekadar aliran kata-kata di dalam kepala, ia adalah impuls listrik yang memancarkan frekuensi. Emosi bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi, ia adalah energi yang menggetarkan tubuh. Dan tubuh kita bukan sekadar wadah fisik, ia adalah antena yang menangkap dan mengirimkan sinyal ke seluruh jagat raya. Ilmu pengetahuan mulai menemukan apa yang telah lama diajarkan dalam kebijaksanaan kuno, bahwa manusia tidak hidup dalam isolasi, tetapi berada dalam tarian energi yang terus berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Temuan tentang medan informasi universal menguatkan pemahaman bahwa kesadaran kita memiliki peran aktif dalam membentuk realitas. Ketika pikiran, emosi, dan tubuh berada dalam keselarasan, kita bukan hanya menjadi pencipta realitas, tetapi juga menjadi bagian dari aliran energi yang lebih besar. Seringkali, kita mendambakan perubahan eksternal tanpa menyadari bahwa perubahan itu harus terjadi terlebih dahulu di dalam diri. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin hidup yang lebih baik," tetapi masih menyimpan luka lama, ketakutan, atau rasa bersalah, energi yang terpancar tetap berakar pada keterbatasan. Manifestasi sejati tidak datang dari keinginan yang didorong oleh ketakutan, tetapi dari kesadaran yang bebas. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, bagaimana aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, melainkan, bagaimana aku bisa selaras dengan versi terbaik dari diriku sendiri. Saat tubuh menjadi rileks, hati menjadi terbuka, dan pikiran menjadi jernih,
kita mulai menyadari bahwa manifestasi bukanlah sesuatu yang perlu dipaksakan. Ia adalah hasil alami dari keseimbangan batin, dari resonansi yang sejati antara keinginan dan keberadaan kita. Bayangkan diri manusia sebagai sebuah instrumen halus, bukan sekadar daging dan tulang, tetapi sebuah antena yang dapat menangkap dan memancarkan energi. Pikiran kita bukan hanya ruang untuk menyimpan ingatan, tetapi juga pusat pemancar yang mengirimkan frekuensi ke jagat raya. Jantung kita bukan sekadar organ yang berdetak, tetapi kompas yang dapat menyelaraskan kita dengan kebenaran tertinggi. Dunia modern penuh dengan teknologi canggih, gelombang radio, internet, komunikasi satelit, tetapi sedikit yang menyadari bahwa tubuh manusia adalah teknologi tertua dan paling luar biasa. Ketika kita berpikir, merasa, dan bertindak, kita mengalirkan energi ke dalam realitas. Setiap niat, setiap getaran yang kita hasilkan, memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Namun, banyak yang terputus dari kesadaran ini. Kita hidup dalam kebisingan, terlalu sibuk dengan urusan luar hingga lupa mendengar frekuensi batin kita sendiri. Pikiran yang dipenuhi ketakutan dan keraguan menjadi seperti gelombang radio yang terganggu, sinyal yang dikirim tidak jelas, pesan yang diterima tidak utuh. Dalam keadaan ini, manifestasi terasa sulit, bukan karena semesta tidak mendengar, tetapi karena kita sendiri tidak mengirimkan sinyal dengan jernih. Ketika seseorang mulai memahami dirinya sebagai instrumen ilahi, sesuatu berubah. Kesadaran tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang pasif, tetapi sebagai kekuatan aktif yang dapat membentuk realitas. Manifestasi bukan hanya tentang keinginan, tetapi tentang menjadi selaras dengan apa yang diinginkan. Kita tidak menarik sesuatu ke dalam hidup kita dengan memaksa, tetapi dengan menyelaraskan frekuensi batin dengan denyut semesta. Para bijak sejak dahulu sudah menyampaikan ini dalam berbagai cara. Kenalilah dirimu, dan kau akan mengenal alam semesta. Saat seseorang benar-benar hadir dalam tubuhnya, merasakan emosinya dengan jujur, dan memurnikan pikirannya dari ketakutan, ia menjadi lebih peka terhadap sinyal yang datang dan pergi. Ia mulai melihat pola yang tersembunyi di balik peristiwa, merasakan intuisi yang membimbing, dan menyadari bahwa kehidupan tidak terjadi secara acak. Ia merespons getaran yang kita pancarkan. Maka, pertanyaannya bukanlah bagaimana aku bisa mengubah realitas, tetapi bagaimana aku bisa menyelaraskan diriku dengan realitas yang ingin kuciptakan. Jawabannya tidak ada di luar sana, ia selalu ada di dalam diri, menunggu untuk ditemukan. Pernahkah kita bertanya, mengapa kehidupan terkadang terasa seperti cermin? Ketika batin dipenuhi ketakutan, dunia seakan memberikan lebih banyak alasan untuk cemas. Ketika kita merasa tidak cukup baik, kehidupan pun menghadirkan situasi yang semakin mempertegas perasaan itu. Namun, di sisi lain, ada momen-momen ajaib. Ketika kita merasa damai, dunia tampak selaras. Ketika kita percaya pada diri sendiri, peluang mulai bermunculan. Ini bukan kebetulan. Kesadaran adalah medan energi yang memancarkan sinyal ke semesta. Setiap pikiran yang kita pegang erat, setiap emosi yang kita pelihara, membentuk frekuensi yang menyusun realitas. Tetapi seringkali, tanpa sadar, kita membiarkan ketakutan dan keraguan mengambil alih kendali. Saat itu terjadi, kita mulai kehilangan hubungan dengan potensi sejati kita. Ketakutan adalah gangguan dalam gelombang energi kita. Ia membuat kita ragu, membuat kita mengecilkan diri, membuat kita merasa bahwa dunia lebih besar dan lebih kuat daripada kita. Namun, sesungguhnya, dunia luar hanyalah cerminan dari batin kita sendiri. Ketika kita mengubah frekuensi batin, realitas eksternal pun ikut bergeser. Lalu, bagaimana mengubah frekuensi itu? Jawabannya bukan dengan menekan ketakutan, tetapi dengan menghadapinya. Menyadari bahwa ketakutan hanyalah ilusi yang diperkuat oleh keyakinan lama. Setiap kali kita menggantikan ketakutan dengan kepercayaan, setiap kali kita memilih keberanian daripada keraguan, kita mengubah struktur energi kita sendiri. Perlahan, hidup mulai berubah. Situasi yang dulu terasa menghalangi tiba-tiba menjadi jalan.
orang-orang yang tepat mulai hadir. Kesempatan yang sebelumnya tampak mustahil mulai terbuka. Kebebasan sejati datang ketika kita berhenti mengizinkan ketakutan untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita sadar bahwa kita bukan korban keadaan, tetapi pencipta realitas. Saat itu, kreativitas mengalir dengan bebas, intuisi menjadi lebih tajam, dan kehidupan tidak lagi terasa seperti serangkaian kebetulan, melainkan sebuah tarian energi yang selaras dengan getaran batin kita. Maka, pertanyaannya adalah, dengan frekuensi apa aku ingin hidup? Karena pada akhirnya, realitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, melainkan sesuatu yang kita pancarkan dari dalam diri. Dalam keheningan yang paling dalam, tubuh manusia menyimpan rahasia yang luar biasa. Kita bukan sekadar daging dan tulang yang bergerak di atas tanah, tetapi sebuah sistem kompleks yang terhubung dengan denyut semesta. Ilmu pengetahuan modern kini mulai membenarkan sesuatu yang telah lama diajarkan oleh para bijak. Tubuh manusia bukan hanya wadah fisik, tetapi juga antena hidup yang menangkap dan memancarkan energi. Setiap sel dalam tubuh kita berdenyut dengan kehidupan, membawa informasi yang lebih dalam dari sekadar genetika. Para ilmuwan menemukan bahwa DNA bukan hanya cetak biru biologis, tetapi juga pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Jaringan saraf kita, dengan segala kompleksitasnya, menyerupai kosmos dalam bentuk yang lebih kecil, mencerminkan prinsip fraktal di mana pola kecil menggambarkan pola yang lebih besar. Ini bukan sekadar metafora, melainkan kenyataan yang kini mulai dipahami dalam dunia fisika kuantum. Jantung kita, yang selama ini dianggap hanya sebagai pompa darah, ternyata memiliki medan elektromagnetik yang jauh lebih kuat dari otak. Ia bukan hanya mengatur ritme kehidupan, tetapi juga berkomunikasi dengan medan energi universal. Ketika hati kita berada dalam keadaan harmoni, penuh cinta, kedamaian, dan rasa syukur, frekuensi yang dipancarkan menjadi jernih, menyelaraskan kita dengan aliran kehidupan. Namun, ketika hati dipenuhi ketakutan dan konflik, sinyal yang kita kirimkan menjadi kacau, menciptakan realitas yang penuh ketidakpastian. Dalam ajaran kuno, manusia diyakini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam semesta tanpa kata-kata. Kini, ilmu pengetahuan mengungkap bahwa tubuh manusia memang bekerja seperti antena yang menyerap dan mengirim informasi ke dalam jaringan energi yang lebih luas. Tubuh, pikiran, dan hati bukanlah entitas yang terpisah, tetapi sebuah ekosistem terpadu yang beresonansi dengan semesta. Maka, pertanyaannya bukan lagi, apakah kita terhubung dengan alam semesta, tetapi sejauh mana kita menyadari keterhubungan itu. Kesadaran adalah kuncinya. Ketika kita memahami bahwa tubuh ini adalah instrumen yang mampu menyelaraskan diri dengan getaran tertinggi, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi hanya ada, tetapi benar-benar hadir, menjadi bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Setiap pengalaman yang pernah kita alami tidak pernah benar-benar hilang. Ia tersimpan di dalam tubuh, terukir di setiap serat otot, setiap denyut jantung, setiap helaan napas. Luka lama yang belum disembuhkan bukan hanya membebani pikiran, tetapi juga menghambat energi yang mengalir dalam diri. Kita mungkin berpikir bahwa manifestasi adalah tentang berpikir positif, tetapi jika di dalam diri masih tertanam trauma yang belum dilepaskan, energi kita tetap tersendat. Ilmu pengetahuan kini menemukan bahwa emosi bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ia memiliki bentuk fisik, tersimpan dalam molekul kecil yang disebut neuropeptida. Ketika kita mengalami peristiwa yang menyakitkan dan tidak menuntaskannya secara emosional, tubuh kita menyimpan jejaknya. Trauma menjadi ingatan diam yang terus berulang, mengarahkan pola hidup kita tanpa kita sadari. Bagaimana mungkin kita menciptakan kehidupan yang baru jika tubuh masih terikat pada luka lama? Bagaimana mungkin kita menarik keberlimpahan jika hati masih menyimpan ketakutan akan kekurangan? Disinilah pelepasan emosi menjadi kunci, bukan dengan mengabaikan atau melawan, tetapi dengan menghadapinya, dengan keberanian untuk merasakan, mengakui, dan akhirnya membiarkannya pergi.
Teknik seperti pernapasan sadar membantu membawa emosi yang terpendam ke permukaan, memungkinkan tubuh untuk melepaskannya perlahan. Emotional Freedom Technique, EFT, atau teknik ketukan membantu mengurai energi yang tersumbat. Meditasi yang menghubungkan hati dan otak membantu menyelaraskan kembali frekuensi diri. Semua ini bukan sekadar praktik, melainkan jalan untuk kembali kepada esensi sejati kita, tanpa beban, tanpa batasan, hanya murni keberadaan. Ketika trauma dilepaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran menjadi lebih jernih, hati terasa lebih ringan. Energi yang selama ini tersangkut mulai mengalir kembali, membawa kita lebih dekat dengan diri yang utuh. Manifestasi sejati terjadi bukan karena kita memaksakan sesuatu dari luar, tetapi karena kita telah menciptakan ruang di dalam. Ketika kita tidak lagi membawa masa lalu di pundak kita, kita menjadi magnet bagi kehidupan yang baru. Maka, pertanyaannya adalah, apa yang masih kupegang erat dalam diriku yang menghambat cahaya sejati untuk bersinar? Karena hanya dengan melepaskan, kita benar-benar bisa menerima. Kita hidup di zaman di mana batas antara manusia dan mesin semakin kabur. Teknologi berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan, menawarkan kemudahan, efisiensi, bahkan menggantikan banyak peran yang dulu hanya bisa dilakukan manusia. Namun, di tengah arus kemajuan ini, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan. Apakah kita semakin dekat dengan potensi sejati kita, atau justru semakin jauh darinya? Teknologi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa batas, mengakses informasi dalam sekejap, bahkan menciptakan dunia digital yang meniru realitas. Namun, ada hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin: kesadaran, empati, dan kreativitas. Kecerdasan buatan mungkin bisa menganalisis emosi, tetapi ia tidak memiliki hati yang bisa merasakan. Algoritma bisa memprediksi tren, tetapi ia tidak memiliki intuisi yang bisa menembus keheningan dan menemukan jawaban yang tak kasat mata. Dalam kecepatan dunia modern, kita sering lupa bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah kemampuannya menciptakan teknologi, melainkan kesadaran yang melampaui teknologi itu sendiri. Kemampuan untuk merenung, untuk terhubung dengan diri sendiri, untuk menyentuh jiwa orang lain, itulah yang menjadikan kita manusia. Namun, semakin kita menyerahkan potensi batin kita pada teknologi, semakin kita terputus dari sumber kekuatan sejati yang ada di dalam diri. Bukan berarti teknologi adalah musuh, justru ia bisa menjadi alat yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan teknologi untuk memperkuat kesadaran kita, atau justru menggunakannya sebagai pelarian dari diri sendiri? Dunia sedang berubah. Kecerdasan buatan dan otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan, tetapi satu hal tetap tak tergantikan: kesadaran manusia yang murni. Saat orang lain semakin bergantung pada teknologi, inilah saatnya kita kembali kepada teknologi lunak yang sejati: kesadaran, cinta, dan empati. Di masa depan, bukan mereka yang paling terampil secara teknis yang akan bertahan, melainkan mereka yang paling terhubung dengan esensi terdalamnya. Teknologi bisa berkembang, tetapi kesadaranlah yang akan menentukan kemana arah evolusi manusia sesungguhnya. Di sepanjang hidup, tanpa kita sadari, banyak dari kita telah menyerahkan kekuatan pribadi kepada dunia luar. Kita percaya bahwa kebahagiaan bergantung pada keadaan eksternal, bahwa keberhasilan bergantung pada validasi orang lain, dan bahwa nasib kita ditentukan oleh faktor di luar kendali kita. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika kekuatan sejati selalu ada di dalam diri kita, hanya menunggu untuk diambil kembali? Manifestasi sejati bukanlah sekadar menginginkan sesuatu dan berharap itu datang. Ia adalah proses penyelarasan penuh antara pikiran, hati, dan tubuh. Ketika kita memahami bahwa realitas eksternal hanyalah refleksi dari realitas batin, kita mulai menyadari betapa pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas setiap pikiran dan emosi yang kita pancarkan. Seringkali, kita terjebak dalam keyakinan yang membatasi. Aku tidak cukup baik. Aku tidak berhak menerima kelimpahan.
atau dunia ini tidak adil. Namun, keyakinan-keyakinan itu bukanlah kebenaran. Mereka hanyalah pola pikir yang tertanam sejak lama. Setiap kali kita mengulanginya dalam pikiran, kita sedang mengukuhkan batasan yang kita ciptakan sendiri. Mengambil kembali kekuatan pribadi berarti melepas narasi lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Ini berarti membebaskan diri dari rasa takut, keraguan, dan keterikatan pada masa lalu. Saat kita berhenti melihat diri sebagai korban keadaan dan mulai menyadari bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hidup mulai terbuka dengan cara yang belum pernah kita bayangkan. Tubuh, hati, dan pikiran kita bekerja sebagai satu kesatuan. Ketika ketiganya selaras, kita memasuki keadaan harmoni dengan kehidupan itu sendiri. Manifestasi tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan, melainkan sesuatu yang terjadi secara alami. Jalan menuju manifestasi sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia luar, tetapi tentang menguasai dunia dalam. Dan ketika kita benar-benar memahami bahwa diri kita bukanlah makhluk terbatas, melainkan percikan dari sesuatu yang jauh lebih besar, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang kita inginkan, kita juga membantu mengangkat kesadaran dunia. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.